Halo, kami dari UPT Rutan Kelas 1 Labuan Deli ingin menampilkan kegiatan kami selama di Rutan yang berhubungan dengan core value ASN, yaitu Berakhlak. Saksikan video kami ya. Berorientasi pelayanan. Hadir sebagai duta pelayanan dengan komitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Saya percaya pelayanan yang baik dimulai dari kesediaan untuk mendengar, memperhatikan, dan merespon setiap kebutuhan dengan tepat. Dalam setiap proses pelayanan, saya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan mengutamakan akses yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dengan integritas dan kepedulian, saya berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Saya hadir sebagai duta pelayanan dengan sikap yang ramah dan penuh kepedulian. Saya bertindak cekatan, memberikan respon yang cepat dan tepat dalam setiap kebutuhan masyarakat. Saya tidak hanya melayani, tetapi juga memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat. Karena bagi saya, pelayanan terbaik adalah yang ramah, cekatan, solutif, dan terpercaya. Saya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tanpa henti. Dengan evaluasi dan inovasi berkelanjutan, saya menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan berkualitas. Karena bagi saya, perbaikan tiada henti adalah kunci kepercayaan masyarakat. Akuntabel. Permisi Pak. Iya Ibu. Pak, saya mau pengajuan untuk PBCB anak saya, tapi saya kurang ngerti Pak. Dia udah bisa di PBCB-in belum ya Pak? Jadi Bu, sebelumnya begini, kalau untuk pengajuan PBCB itu kita harus mengetahui berapa tahun pidana anak ibu tersebut. Jadi persyaratannya itu yang pertama itu harus menjalani 2/3 dari masa pidananya. Sekurang-kurangnya pun telah menjalani 9 bulan dan berkelakuan baik selama 6 bulan di rutan ini. Jadi yang kedua itu kalau misalnya WBP tersebut sudah memenuhi, nanti si ibunya sebagai penjamin ini bisa membawakan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan 3 buah lembar materai. Mungkin itu saja Bu. Kebenaran anak itu siapa namanya Bu? Oh, nama anak saya namanya Ade Zulmi Pak. Oh, ini saya periksa dulu ya. Iya. Oh maaf Ibu, ini untuk anak Ibu belum bisa untuk diajukan. Kemungkinan bulan depan sudah bisa diajukan Ibu. Ini Pak, boleh nggak ya Pak kalau diajukannya sekarang? Maaf Ibu, di sini tidak menerima pungli atau gratifikasi Bu. Maaf Bu ya. Jadi nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Bu di sini. Oke Pak, terima kasih Pak. Belajar undang-undang terbaru merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi agar pelaksanaan tugas di bagian registrasi rutan berjalan sesuai aturan, akurat, dan profesional. Kemudian membantu rekan kerja untuk belajar dalam penerapan registrasi yang berhubungan dengan undang-undang terbaru. Peningkatan kualitas kerja diwujudkan melalui penginputan data rekapitulasi berkas yang belum lengkap kepada pihak kejaksaan agar dapat dikoordinasikan dan segera dilengkapi untuk berkas-berkas dari seorang warga binaan permasyarakatan. Serta melakukan penginputan database warga binaan pemasyarakatan secara berkala sebelum masa ekspirasi untuk update data tersebut. Selanjutnya yaitu harmonis yang dapat dicapai dengan 3 poin, yaitu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan apapun status sosialnya, sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan manusiawi, dan menciptakan kepercayaan, keadilan, serta pelayanan yang profesional.
Untuk poin yang kedua, yaitu membantu orang lain seperti membantu rekan kerja ketika menghadapi kendala tertentu sebagai bentuk kepedulian dan kerjasama, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan menjaga kualitas pelayanan. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti saling berbagi cerita secara positif bersama rekan kerja, sehingga tercipta suasana yang hangat, saling memahami, dan memperkuat kebersamaan tanpa mengganggu profesionalitas kerja. Ini kan parfum Pak, kan bahannya kaca, ini juga kabel. Kan di sini kita nggak boleh bawa ini Pak. Nggak boleh bawa hal yang berbau kaca sama kabel. Gini Bu, saya kan juga saudara di penjara, petugas penjara. Cuma tadi kata saudara saya, ya tolong aja ada temannya di bagian kepala seksi pelayanan. Tapi saudara saya ini nggak punya nomor HP-nya, bisa nggak Bu saya minta nomor handphone yang bisa saya hubungi? Mohon maaf ya Pak, kita di sini sangat menjaga kerahasiaan. Terutama itu nomor telepon. Itu sangat privasi Pak. Di sini kita nggak bisa menyebarluaskan nomor telepon secara sembarangan ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Bu, biar masalah masuk botol kaca itu gimana parfum dia berapa? Atau gimana Bu? Ada uang untuk beli snack itu. Ini Bu. Mohon maaf ya Bapak, kita di sini tidak melakukan seperti itu. Nggak bisa Bu ya? Jadi barang Bapak ini tetap tidak harus diterima ya Bapak, tetap harus dititip, ya Pak. Kita tetap namanya gratifikasi. Di sini kita tidak menerima gratifikasi ya Bapak. Barang Bapak nanti tetap bisa Bapak ambil ketika nanti sesuai kunjungan. Barang Bapak akan kami simpan dulu ya Bapak, karena berbau kaca dan kabel. Jadi di kemudian hari Bapak tidak boleh membawa dengan kaca dan kabel ya Bapak. Ya halo Bu, kayak gitu Bu. Saya simpan ya Bapak barangnya. Coba Bu. Silakan Bapak. Terus berkembang dan kreativitas menyampaikan informasi dengan media. Sebagai seorang SN, kita harus bersikap proaktif ketika terjadi masalah di sistem error. Apa yang kita lakukan? Berhubung dengan pihak IT. Di era digitalisasi dan teknologi ini, seorang ASN harusnya menghadapi perubahan. Semua segala sesuatu harus digitalisasikan. Melakukan koordinasi dan kerjasama oleh pihak medis untuk memeriksa obat-obatan yang dibawa oleh pengunjung ketika berkunjung. Menggunakan komputer untuk mengupdate database WBP.